Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Betty Indah Darudiah MMPD selaku Kepala SMP Negeri 15 Purworejo. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru serta karyawan-karyawati SMP Negeri 15 Purworejo. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan karunia serta nikmatnya sehingga kita semua dapat berkumpul bermuajarah dalam keadaan sehat walafiat tanpa suatu halangan apapun. Salat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita nanti-nantikan syafaatnya di dunia dan akhirah. Allahumma amin. Bapak Ibu yang kami hormati, perkenankanlah saya sebagai pembawa acara akan membersamai Bapak Ibu sekalian dalam acara diseminasi budaya disiplin positif di sekolah. Adapun susunan acaranya adalah sebagai berikut. Acara pertama, pembukaan, dilanjutkan acara kedua, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan Mars Purworejo. Acara ketiga yaitu sambutan kepala sekolah. Acara keempat, diseminasi CGP Angkatan 11, dan diakhiri acara kelima yaitu penutup. Bapak Ibu yang kami hormati, demi lancarnya acara pada siang hari ini, mari kita buka acara dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjutkan acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan Mars Purworejo. Bapak Ibu dipersilakan untuk berdiri.
silakan duduk kembali. Baik, untuk mengefektifkan waktu, mari kita mulai saja sesi yang kedua ini. Di sini saya akan menyampaikan diseminasi budaya positif. Tetapi sebelumnya, yang terhormat Ibu Betty Indah Daluliah MMPD selaku Kepala SMP Negeri 15 Purworejo, yang saya hormati Bapak dan Ibu guru serta karyawan-karyawati SMP Negeri 15 Purworejo. Marilah kita panjatkan puji dan syukur atas berkat rahmat Allah kita bisa berkumpul dalam acara pada siang hari ini tanpa aral suatu apapun. Salawat serta salam marilah kita senantiasa sanjungkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang selalu kita nantikan syafaatnya di hari akhir nanti. Amin Allahumma amin. Baik Bapak Ibu, di sini saya akan menyampaikan diseminasi budaya disiplin positif di SMP Negeri 15 Purworejo. Nah, pada budaya positif ini kita akan mempelajari atau saya akan memaparkan 6 hal. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. 5 posisi kontrol, dan terakhir adalah segitiga restitusi. Nah, sebelum kita lanjut, ini kita harus tahu dulu apa sebetulnya budaya positif itu ya Bapak Ibu. Next. Nah, di sini saya akan menjabarkan bahwa budaya positif adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid. Karena kita kembali lagi kepada filosofi Ki Hajar Dewantoro bahwa tujuan utama kita adalah murid dan murid. Jadi apa yang kita lakukan itu berpihak pada murid. Selanjutnya, budaya positif di sekolah sangat penting untuk mengembangkan anak-anak agar mereka memiliki karakter yang kuat sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Yang ketiga, pentingnya membangun budaya positif di sekolah sesuai dengan filosofi KHD, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid agar dapat membantu kita dalam mencapai visi. Visi di sini merupakan impian ya Bapak Ibu. Visi tidak hanya dari sekolah saja, tetapi kita masing-masing juga pasti memiliki impian ya Bapak Ibu kepada murid-murid kita. Betul tidak Bapak Ibu? Betul nggih? Saya boleh tahu satu saja impian Bapak Ibu untuk murid-murid kita, Bu Vicky. Impiannya supaya mereka jadi orang yang sukses dunia dan akhirat. Luar biasa. Visi seorang guru memang betul sekali Bu Vicky, sukses dunia akhirat. Nah, untuk itu maka kita harus mulai melakukan budaya positif. Selanjutnya, memikirkan kembali kebutuhan-kebutuhan dasar yang sedang dibutuhkan oleh seorang murid pada saat mereka berperilaku tidak pantas, serta strategi apa yang perlu diterapkan agar dapat berpihak kepada murid. Tentunya kita menghadapi murid dengan beraneka ragam karakter. Hari ini anak itu baik, besok karena ada faktor lingkungan dan alam, anak itu berubah 180 derajat. Nah, di sini kita harus memahami apa yang harus kita lakukan sesuai dengan kebutuhan murid-murid kita. Kemarin dia tampak bersemangat, hari ini dia tampak lemas. Apakah kita langsung memarahi Bapak Ibu? Tentu tidak. Pasti kita akan bertanya kepadanya, kenapa? Nah, itu dia yang dimaksud dengan strategi yang dilakukan agar berpihak kepada murid. Terakhir, dalam membangun budaya positif tersebut, kita akan meninjau lebih dalam tentang strategi menumbuhkan lingkungan yang
dan melakukan refleksi atas penerapan disiplin yang dilakukan selama ini di lingkungan sekolah. Nah, di sini perlu kita berefleksi, kita memikirkan kembali apakah cara kita dalam memperlakukan anak dengan segala permasalahannya itu sudah efektif atau belum. Selanjutnya, kita masuk pada materi yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal merupakan materi yang agak banyak ini Bapak Ibu. Nah, disiplin positif ini merupakan teori kontrol dari Dr. William Glasser. Kemudian, makna disiplin positif, kemudian pentingnya memilih dan menentukan nilai-nilai kebajikan yang akan diyakini dan disepakati bersama oleh seluruh warga sekolah agar nantinya akan tercipta sebuah budaya yang positif. Nah, ini Bapak Ibu, mari kita melakukan aktivitas sederhana. Ini berkaitan dengan teori kontrol. Nah, di sini mari kita melakukan aktivitas yang berpasangan ya Bapak Ibu. Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka. Anda akan mengepalkan salah satu telapak tangan Anda. Nah, silakan Anda membayangkan bahwa di dalam kepalan tangan Anda ini ada sesuatu yang berharga yang tidak boleh direbut, tidak boleh diketahui oleh orang lain. Ikhlas ya Pak ya. Baik. Jadi anggap saja di sini ada uang 1 miliar yang tidak boleh diambil, direbut oleh orang lain. Atau mungkin di sini ada rahasia Anda yang nggak boleh ada orang lain tahu. Sepakat ya Bapak Ibu? Baik, tidak usah lama-lama, 15 detik saja. Silahkan berpasangan, yang sebelah kiri mengepalkan tangan terlebih dahulu, nanti bergantian. Siap ya, mari kita meniti. Siap? 3, 2, 1. Nah, teman yang sebelahnya boleh merayu-merayu, boleh. Ih, kamu Anda cantik, atau mungkin meremeh-meremeh juga boleh. Tapi jangan keras visi, kan tidak nangis Bu. Ayo dirayu, mana rayuannya? Ada yang langsung monggo gitu ya. Baik, stop. Nah, sekarang saya mau tanya, adakah di sini yang berhasil menggenggam sampai akhir? Tidak ada. Masya Allah, Anda luar biasa bisa merebut dengan berbagai macam cara tadi ya. Nah, di sini apa yang kita dapat sadari Bapak Ibu? Dari permainan tadi apa yang dapat kita sadari? Siapa yang bisa mengontrol? Apakah orang lain? Tidak ya. Misalnya tadi seperti Pak Teguh tiba-tiba langsung monggo begitu ya Pak Teguh, yang 1 miliarnya diberikan kepada Pak Danang. Itu karena apa? Apakah Pak Danang yang memaksa? Tidak. Ternyata memang dengan keinginan yang mengontrol adalah Pak Teguh sendiri. Baik. Apakah juga orang lain bisa mengambil kontrol? Tidak ya Bapak Ibu. Mau dipaksa seperti apa, mau dicakar-cakar, kalau memang si pengepal tangan ini tidak mau membuka tangan, pasti tetap tidak akan terbuka. Nah, selanjutnya next. Nah, ini tadi pertanyaannya ya Pak ya, Pak Bu. Apakah Anda
tentu next untuk diri kita sendiri. Nah, selanjutnya di sini kita lanjut pada teori kontrol yang disampaikan oleh Dr. William Glasser, yaitu kita akan meluruskan miskonsepsi tentang teori kontrol. Yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Di sini pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, mungkin murid akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Jadi pada nomor 2 ini agak-agak berbahaya ya Bapak Ibu, karena murid ini memiliki ketergantungan. Dia tidak memiliki motivasi sendiri, dia ketergantungan. Misal nih, sama seperti saya pernah mengalami. Anak itu kalau tidak disuruh, dia tidak akan istilahnya sadar. Harus disuruh dulu. Walaupun ketika disuruh langsung gercep gitu ya. Tapi ketika tidak disuruh tidak sadar apa yang menjadi tugasnya. Karena terbiasa bahwa kita selalu memberikan penguatan, saya selalu memberikan penguatan positif yang ternyata itu berakibat kurang baik. Selanjutnya, yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Padahal sebaliknya, mereka itu justru akan mengembangkan dialog diri yang negatif. Ketika seseorang itu dikritik, kemudian kita memberikan motivasi bahwa kita memberikan pernyataan bahwa anak itu salah, nah ini akan menimbulkan suatu dampak pada psikologi si anak. Jadi anak ini takut untuk bergerak, takut untuk melakukan sesuatu. Aku tidak salah, nanti tidak salah gitu. Selanjutnya, yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Selanjutnya, bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Nah, ini akan kita kulik bersama. Di sini ada stimulus respon. Kemudian di sebelah kiri ada teori kontrol. Pada stimulus respon yang pertama, realitas itu kita semua sama, kebutuhan itu kita anggap sama. Padahal pada kenyataannya kebutuhan masing-masing orang, masing-masing murid itu berbeda-beda. Selanjutnya semua orang melihat hal yang sama. Kemudian pada teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Pada stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kita memaksa orang lain itu harus sama dengan kita. Mungkin dengan bujuk rayu, dengan paksaan dan lain sebagainya. Yang penting orang lain mau mengikuti kita agar pandangannya sama. Padahal pada teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Selanjutnya pada stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Sedangkan pada teori kontrol semua perilaku memiliki tujuan. Pada stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Pada teori kontrol, hanya saya yang bisa mengontrol diri saya. Seperti tadi, aktivitas yang sudah kita lakukan pertama kali tadi. Tidak ada orang lain yang bisa mengontrol saya. Mau dibujuk rayu, mau dipaksa-paksa, tetap tidak bisa. Saya nggak mau, gitu ya. Intinya kontrol diri adalah ada pada diri masing-masing. Nah, selanjutnya saya bisa mengontrol orang lain. Sedangkan pada teori kontrol, Anda, kita, saya tidak bisa mengontrol orang lain. Bahkan orang terdekat saya tetap tidak bisa karena masing-masing memiliki motivasi yang berbeda-beda.
beda. Selanjutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Pada teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Terakhir, pada stimulus respon ini ada berpikir menang kalah. Jadi menang-menangan. Ini jadi menang-menangan. Pokoknya gimana caranya orang lain itu menuruti kemauanku. Artinya apa di sini? Saya menang, begitu. Nah, sedangkan pada teori kontrol, model berpikir menang-menang. Kamu dapat, saya dapat. Sama-sama mendapatkan manfaat. Selanjutnya, apa sebenarnya makna kata disiplin? Nah, ini kita kadang masih ambigu dengan kata disiplin. Disiplin di sini artinya adalah dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Dengan kata lain, disiplin di sini juga mempelajari berbagai cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Dengan kata lain, seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Sehingga disiplin ini merupakan sebuah ilmu ya, yang endingnya nanti akan memunculkan motivasi intrinsik. Motivasi intrinsiknya seperti apa? Dapat bertanggung jawab. Endingnya ke situ. Selanjutnya, nah di sini menurut Ki Hajar Dewantara, untuk menciptakan murid-murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat, yaitu disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak mempunyai hal itu, maka tidak perlu orang lain untuk mendisiplinkan kita atau motivasi dari luar, motivasi eksternal. Nah, ini sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Selanjutnya, yang perlu kita ketahui di sini Bapak Ibu bahwa nilai-nilai kebajikan universal itu merupakan sifat positif manusia yang memiliki tujuan mulia dan ingin dicapai oleh setiap individu. Saya yakin semua murid kita ingin mencapai tujuan yang terbaik versi mereka masing-masing. Nah, di sini kita akan menuntun mereka dengan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, nilai-nilai ini merupakan payung besar dari sikap dan perilaku kita. Dengan kata lain, nilai yang kita gunakan sebagai fondasi dalam berperilaku ke dalam kehidupan sehari-hari. Di sini ada nilai-nilai kebajikan, ada peduli, rajin, integritas, rasa hormat, sampai dengan pengertian. Nah, ini merupakan nilai-nilai kebajikan universal yang harus kita miliki bersama. Selanjutnya, mari kita berefleksi Bapak Ibu. Sebagai seorang pendidik, apakah kita perlu hadir pada suatu pelatihan? Nah, di sini motivasi apakah yang mendasari tindakan kita? Apakah karena tidak ingin ditegur, atau ingin dipuji, atau karena memang kesadaran diri kita ingin hadir tepat waktu sebagai pemengajar sepanjang hayat? Kita harus saya mengajak Anda semua untuk berefleksi. Selanjutnya, masih berkaitan dengan refleksi diri. Apabila di sekolah kita tidak ada aturan yang memberikan surat teguran bagi karyawan yang sering datang terlambat, atau tidak ada atasan yang memberikan Anda penghargaan menjadi karyawan terbaik karena sering tepat waktu, apakah Anda akan tetap datang tepat waktu untuk mengajar murid-murid kita? Masih atau tidak Bapak Ibu?
Masih ya, luar biasa. Next. Nah, ini nih yang penting nih, yang paling atas. Menurut Anda, menurut kita, dari ketiga jenis motivasi tadi, motivasi manakah yang saat ini paling banyak mendasari perilaku murid-murid kita di sekolah, Bapak Ibu? Kira-kira sudah mendapatkan jawaban? Saya mau tahu jawabannya Pak Teguh. Monggo Pak. Oh ya, berarti masih karena ada rasa takut mendapatkan hukuman, begitu ya Pak? Berarti masih motivasi eksternal. Nah, ini yang akan kita lakukan perubahan bersama-sama. Bagaimana cara menumbuhkan kedisiplinan, tanggung jawab dari dalam diri mereka masing-masing, tanpa harus ada paksaan, harus ada bujukan, tanpa harus ada ketakutan pada diri murid. Artinya murid-murid dapat sadar dengan tanggung jawab masing-masing. Lalu strategi apa yang selama ini Anda terapkan? Tentunya Bapak Ibu dan saya pun juga memiliki strategi masing-masing, begitu ya. Terus yang terakhir, nilai-nilai kebajikan apa yang Anda rasakan saat ini untuk ditanamkan pada murid-murid Anda di kelas? Selanjutnya, penerapan disiplin positif menciptakan lingkungan yang positif. Maksudnya di sini adalah setiap keluarga sekolah dan pemangku kepentingan perlu saling mendukung, menghayati dan menerapkan nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati bersama. Yang kedua, tujuan mulia dari penerapan disiplin positif adalah agar terbentuk murid-murid yang berkarakter, disiplin, santun, jujur, peduli, tanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan. Selanjutnya, yang kedua adalah teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Kita perlu tahu dulu apa konsep dari teori motivasi. Nah, di sini teori motivasi menciptakan lingkungan yang positif. Tadi sudah kita bahas bersama di awal ya. Selanjutnya, nah ini kita berefleksi lagi. Mari kita tanyakan kepada diri kita masing-masing bagaimana kita berperilaku baik di dalam kelas maupun dalam kehidupan sehari-hari. Lalu alasan apa yang mendasari perilaku kita? Apakah kita melakukan sesuatu karena ada dorongan dari lingkungan atau ada dorongan yang lain? Karena takut atau karena iming-iming hadiah atau memang karena saya ingin melakukannya? Terakhir, terkadang kita melakukan sesuatu karena kita menghindari rasa sakit atau ketidaknyamanan. Kadang-kadang kita juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan apa yang kita mau. Teori motivasi perilaku manusia. Di sini ada 3 motivasi ya Bapak Ibu. Motivasi yang paling dirasa paling rendah yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Ini dua motivasi ini masih motivasi eksternal, artinya karena taruh dari luar. Nah, yang ketiga, nah di sini motivasi yang berasal dari dalam diri kita, sehingga nantinya diharapkan tujuan disiplin positif ini akan tercapai, yaitu motivasi untuk menghargai diri sendiri. Sehingga di sini sudah muncul kesadaran, saya harus berbuat ini sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal. Tidak perlu lagi didorong, tidak perlu lagi diperintah, tidak perlu lagi dipaksa. Selanjutnya, apa motivasi Anda melakukan sesuatu
sesuatu, apakah untuk menghindari hukuman, mendapatkan pujian, atau menghargai diri sendiri. Di sini ketika Anda berperilaku, apakah untuk orang lain atau untuk diri sendiri, Bapak Ibu? Saya ingin jawaban dari Bu Yesi. Apa motivasi Anda melakukan sesuatu? Apakah menghindari hukuman, atau mendapatkan pujian, atau menghargai diri sendiri? Luar biasa. Bu Yesi yang melakukan sesuatu karena untuk menghargai diri sendiri. Artinya di sini kita bertanggung jawab atas apa yang kita lakukan tanpa paksaan, tanpa dorongan, tanpa rayuan orang lain. Selanjutnya, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, di sini hukuman Bapak Ibu. Nah, ini kadang kita masih saya ini masih sering salah nih dalam persepsi saya. Nah, di sini saya mulai agak-agak mendapat pencerahan. Nah, di sini bahwa hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Ya, didasari oleh emosi. Nah, perasaan lagi tidak enak, ya kan? Tiba-tiba ada anak yang datang terlambat. Nah, di sini langsung tanpa menghubungkan keterlambatan dengan konsekuensinya. Nah, selanjutnya anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Nah, di sini hukuman anak itu tidak tahu menahu, Bapak Ibu. Aku mau diapakan ini ya? Tidak ada kesepakatan, tidak ada konfirmasi terlebih dahulu. Tahu-tahu tiba-tiba disuruh untuk melakukan sesuatu. Selanjutnya, hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan dan murid hanya menerima. Mau nggak mau harus mau. Itu adalah hukuman. Selanjutnya, hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid akan merasa disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Nah, di sini tujuan hukuman memiliki tujuan untuk kurang lebihnya menyakiti perasaan atau fisik. Nah, dampaknya ini bisa panjang Bapak Ibu, tidak habis hari itu juga, masih bisa terbawa di kehidupan mereka di masa yang akan datang. Selanjutnya, konsekuensi. Ini ada persamaan dan perbedaan antara hukuman dengan konsekuensi. Persamaannya masih tetap satu arah. Guru meminta, anak melakukan. Tetapi bedanya di sini konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid. Misalnya kita memiliki jam pelajaran, kemudian ada anak-anak yang tidak mengerjakan tugas sesuai tenggat waktunya, maka kita bisa membuat kesepakatan. Kalau mengumpulkan tugas terlambat, maka apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dilakukan di sini merupakan konsekuensi. Jadi biasanya sudah ada kesepakatan. Kalau hukuman tadi tiba-tiba mak bedunduk gitu ya. Kalau di sini sudah ada kesepakatan, sepakat berarti sudah disaksikan oleh warga di kelas itu atau warga di sekolah. Artinya di sini sudah ada peraturan yang dilanggar. Selanjutnya, yang kedua, umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak sekolah dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Tadi kita sudah membahas ya Bu sebelumnya bahwa konsekuensi di sini sudah direncanakan, sudah dibahas bersama atas kesepakatan bersama. Jadi mau tidak mau ketika ada anak murid yang melanggar, nah harus diberikan sanksi. Nah, sanksi di sini sudah berubah namanya menjadi konsekuensi. Terakhir ada konsekuensi murid tidak dibuat tidak nyaman untuk
Pak guru di sini senantiasa memonitoring murid. Nah, di sini anak itu merasa tidak nyaman, tapi hari itu saja. Selanjutnya sudah nyaman-nyaman saja. Kenapa? Karena dia memang melanggar dan dia harus mendapat sanksi. Begitu ya. Jadi sanksi ini sudah disepakati. Selanjutnya, nah ini adalah tingkatan paling tinggi, yaitu restitusi. Nah, apa sih restitusi? Kok namanya bagus sekali ya, kayak nama tetangga saya, Resti gitu. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, di sini bedanya Bapak Ibu, restitusi kira-kira murid kita itu sudah tahu letak kesalahannya belum? Sudah atau belum? Untuk restitusi sudah. Jadi di sini sudah mulai muncul kesadaran pada anak atas tingkah laku yang tidak sesuai. Gitu ya. Kalau tadi hukuman dan konsekuensi, bisa saja murid itu tidak merasa. Nah, kalau di sini restitusi, di sini anak sudah mulai merasa nih. Jadi anak sudah mulai berpikir, apa nih yang harus saya lakukan selanjutnya? Baik. Yang kedua, restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Nah, ini dari tadi memahami kesalahannya, kemudian muncul apa sih yang harus aku lakukan. Nah, yang terakhir, membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang dia inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Di sini sudah mulai muncul adanya empati. Begitu ya Bapak Ibu. Jadi restitusi ini memang munculnya dari dalam diri anak. Anak itu harus tahu dulu apa masalahnya. Kemudian muncul pertanyaan, apa yang harus aku lakukan untuk memperbaiki kesalahan. Yang ketiga, aku harus melakukan perbaikan. Selanjutnya, miskonsepsi yang selama ini kita alami Bapak Ibu. Yang pertama, bila ada seseorang berbuat salah pada Anda, nah ini nih, kita nih, saking baiknya, saya banget ini pokoknya, nomor 1 saya banget. Pokoknya aku banget ini, nomor 1. Bila ada seseorang berbuat salah kepada Anda, ketika mereka menawarkan sebuah tindakan untuk memperbaiki kesalahan mereka, kemungkinan besar jawaban Anda adalah akan menolak tawaran itu dan akan bilang, tidak usah, tidak apa-apa, lupakan saja. Luar biasa, ini saya banget ini sama suami ya. Padahal yang ini, yang nomor 1 ini ya Bapak Ibu ya, ini padahal selama ini saya anggap benar. Ternyata salah Bapak Ibu. Salah nggih? Baik, sambil saya lakukan ya. Suara saya masih dengarkan ini. Luar biasa. Kasih semangat ya Bapak Ibu. Baik. Yang kedua, kebiasaan kita selama ini, bila ada orang yang berlaku salah pada kita, kita akan langsung memaafkan. Langsung memaafkan, nggak apa-apa, namanya khilaf sekali nggak apa-apa. Khilaf 2 kali, kok diulangi lagi gitu ya. 3 kali. Balang uang saja bagaimana Bu? Baik, kita cenderung untuk berfokus pada kesalahannya daripada mencari cara agar orang yang berbuat salah itu memperbaiki diri. Kalau orang dimaafkan biasanya orang itu juga nyepeleke Bapak Ibu. Padahal ini tidak betul ya Bapak Ibu ya. Nah, ketika ada orang salah maka kita harus mencari solusinya, solusi yang terbaik seperti apa. Nah, kita fokus pada cara mereka membayar akibat dari kesalahan mereka daripada mengembalikan harga diri mereka. Di sini biasanya jiwet balas jiwet gitu. Bukan ya Bu, ternyata ini adalah miskonsepsi. Nah, kemudian 9 ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Nah, bukan untuk menebus ya Bapak Ibu. Kalau orang lain salah
berarti kamu harus menembus yang tidak. Tetapi untuk belajar agar kelak tidak terjadi kesalahan yang sama. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Yang keempat, restitusi itu menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. 8. Restitusi fokus pada solusi. Nah, ini yang perlu kita garis bawahi. Di sini saya beri warna merah. Kenapa? Karena menurut saya ini adalah hal yang paling penting dalam segitiga restitusi. Kita mencari solusi, bukan kita mencari kesalahan ya Bapak Ibu. Saya kemarin itu masih cenderung mencari kesalahan anak. Misalkan ada anak yang terlambat mengumpulkan tugas saya pasti bertanya, kenapa kok kamu itu terlambat mengumpulkan tugas saya? Maaf Bu, saya banyak tugas. Nah, nanti saya akan langsung menyalahkan, lah kamu tuh gimana jadi siswa itu ngapain aja? Lah kalau Bu Novi ya, kalau sampai rumah itu pekerjaan masih banyak, sapu-sapu, beberes, nanti masih ngomong anak-anaknya Bu Novi. Lah nek kamu itu kan masih menjadi anak. Tugasmu itu cuma belajar, pasti di rumah kamu juga nggak disuruh apa-apa sama orang tuamu. Nah, di sini kan saya menyalahkan anak ini, ya kan? Karena secara tidak langsung saya menyalahkan dia manajemen waktunya kurang bagus. Padahal bukan ini Bapak Ibu, untuk restitusi bukan kita cari salahnya ya Bapak Ibu ya. Kita mencari solusinya. Solusi apa yang harus kita lakukan agar anak ini tidak lagi mengumpulkan terlambat? Nanti akan kita bahas. Nanti saya punya video singkat saja, tidak lama-lama, videonya cuma 3 menit. Yang terakhir, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah ini juga penting Bapak Ibu. Nomor 9, biasanya seseorang yang berbuat salah itu akan diasingkan. Betul sekali, Masya Allah, luar biasa. Masih on ternyata. Tepuk tangan untuk kita semua. Oh ya, termasuk saya nih yang suka dibully. Bercanda aja Bapak Ibu ya. Jadi di sini kita berusaha agar mengembalikan anak ke dalam lingkungan itu kembali dengan nyaman, tidak merasa dikucilkan, tidak merasa terhukum, dan merasa tidak nyaman. Sehingga anak ini muncul kembali rasa percaya dirinya, motivasi intrinsiknya tetap kuat. Selanjutnya, nah di sini Bapak Ibu ada tabel mengenai hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau hukuman itu tidak akan menciptakan sebuah kedisiplinan ya Bapak Ibu. Karena apa? Karena anak yang dihukum itu hanya merasa takut saja, tapi sebetulnya disiplin dalam dirinya itu tidak muncul. Ketika hari ini anak itu datang terlambat, itu karena besok ketika dia datang tepat waktu, itu bukan karena dia ingin tepat waktu, bukan ya Bapak Ibu, karena dia tidak mau dihukum. Misalnya ketika dia datang terlambat, dia harus lari, dia nggak mau lari. Tapi ketika anak itu merasa dirinya, rapopo lah aku dihukum paling cuma lari 2 kali, nah dia akan mengulangi hal yang sama. Itu kalau hukuman. Nah di sini konsekuensi dan restitusi sudah memiliki tingkat kedisiplinan Bapak Ibu. Nah, dari mulai sesuatu harus terjadi sampai dengan apa peraturannya dan mampukah kamu untuk melaksanakannya. Nah, ini nanti akan saya share Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu guru ngersake, nek mboten nggih mboten napa-napa. Selanjutnya, nah di sini yang paling kiri ini adalah hukuman, kemudian yang tengah adalah konsekuensi, dan yang paling kanan adalah restitusi. Dapat kita lihat secara nyata ya Bapak Ibu, besar sekali tulisannya bahwa hukuman ini memiliki hal yang negatif. Sifatnya itu negatif karena di sini ada hardikan. Contohnya,
Yang terakhir adalah restitusi. Sifatnya positif Bapak Ibu. Kenapa? Karena di sini anak ini sudah tahu apa yang dia inginkan. Dia itu ingin menjadi diri yang seperti apa sih? Sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian hukuman itu modenya mode paksaan Bapak Ibu. Dipaksa. Nah, munite sapa ini sing senengane sing dipaksa. Iya, aduh ini lelah ini sepertinya. Jadi Bapak Ibu, saya ini termasuk masih suka memaksa Bapak Ibu, ya Allah, ini harus saya ubah. Ini saya sudah mulai mendapat pencerahan ini Bapak Ibu semenjak ikut CGP. Ayo Bapak Ibu, monggo next generasi CGP angkatan selanjutnya. Oh tidak, ini tidak memaksa Bu, saya hanya mengajak, ayo. Oh itu beda. Selanjutnya, pada konsekuensi ini ada stimulus, ada respon tadi ya Pak Bu. Jadi ada ajakan, ada mau dan tidak mau. Ini kalau konsekuensi. Nah yang terakhir untuk restitusi ini merupakan teori kontrol. Jadi diri sendiri yang bisa mengontrol. Aku mau melakukan apa sih sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian pada hukuman mendorong untuk menyalahkan diri. Harusnya tadi aku berangkatnya lebih gasik biar nggak suruh lari misalnya begitu. Yang kedua, konsekuensi mendorong kepatuhan. Yang ketiga, restitusi mendorong disiplin positif. Jadi di sini sudah ada kepatuhan tetapi dari dalam diri sendiri bukan dari faktor luar. Kemudian yang terakhir untuk hukuman memiliki konsepsi diri yang buruk. Kalau aku tidak sesuai berarti aku ini pelanggar, aku ini nggak tertib. Itu gambaran diri anak jika dia ada pada posisi hukuman. Kemudian pada posisi konsekuensi, konsep diri sudah mulai baik. Kemudian pada restitusi, nah ini anak sudah memiliki karakter diri yang kuat. Aku tuh gak bisa diatur, yang bisa mengatur itu ya aku sendiri dengan nilai-nilai kebajikan universal. Pokoknya intinya adalah atas dasar nilai-nilai kebajikan universal. Selanjutnya kita masuk pada keyakinan kelas. Nah ini, mengapa sih kita tidak membuat peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah, di sini yang saya garis bawah adalah untuk mencapai nilai-nilai keselamatan atau kesehatan. Inilah yang disebut sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, bahasa, negara ataupun agama. Nah, di sini Bapak Ibu ada kalimat nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati. Kalau disepakati berarti satu pihak atau dua pihak Bapak Ibu? Semua pihak ya, kita dan murid-murid kita. Tapi kalau peraturan Bapak Ibu kira-kira yang menyepakati siapa? Kita ya, belum tentu murid itu jangan salah loh, kita membuat aturan piket sesuai jadwal. Terus apalagi ya, misalnya mengembalikan mangkok kepada ibu kantin sesuai waktunya. Terus yang mungkin anak itu tidak mau itu apa ya? Misalnya mengambil buku. Yang piket hari itu mengambil buku. Nah, mungkin ada nih anak-anak yang merasa keberatan karena hari itu empat mata pelajaran padahal kelasnya di ujung, terus perpusnya juga di ujung. Kalau ada peraturan yang piket hari itu mengambil dan mengembalikan buku, mungkin ada anak yang merasa keberatan Bapak Ibu. Jadi tidak disepakati bersama. Jadi ini hanya sifatnya peraturan, hanya aturan saya yang membuat, guru yang membuat, anak harus mau. Nah kalau kesepakatan nanti beda cerita Bapak Ibu. Kalau kesepakatan
berarti anak-anak sudah setuju dengan aturan yang kita buat. Kalau tidak setuju bagaimana Bapak Ibu? Kira-kira kalau tidak setuju bagaimana Bapak Ibu? Harus dipaksa, harus apa kira-kira? Monggo Bu Betty barangkali. Oh iya, Bu Betty. Baik, Bu Betty monggo. Kalau tidak setuju bagaimana Bu Penny? Kalau tidak setuju ya anak itu tetap harus mengembalikan karena itu kan sudah sesuai kesepakatan kelas. Baik, betul sekali, luar biasa jawaban Bu Penny dan jawaban Bu Johar saling melengkapi bahwa ketika ada suatu peraturan yang tidak disepakati bersama, tidak disetujui bersama, maka kita harus memilih jalan yang lain, yaitu dengan cara membuat kesepakatan yang baru. Agar apa? Agar berpihak kepada murid. Tidak ada murid yang merasa teraniaya, tidak ada murid yang merasa terpaksa. Nah, kita kembali lagi pada filosofi KHD bahwa guru adalah menuntut anak menuju kebahagiaan setinggi-tingginya. Nah, di sini berarti murid dan murid kita selalu berpihak pada murid. Selanjutnya, nah di sini ada kegiatan-kegiatan pendalaman keyakinan kelas. Yang pertama ada kegiatan pertama, ada hormat, bekerja, diterima dan dimiliki. Selanjutnya, kegiatan yang kedua, pada pendalaman keyakinan kelas, maka murid-murid dapat kita ajak berdiskusi tentang tanggung jawab dan hak masing-masing warga kelas, yaitu apa tugas guru dan bukan tugas guru, serta apa tugas murid dan bukan tugas murid. Nah, di sini kadang-kadang kita masih miskonsepsi ya Bapak Ibu. Guru itu tidak tahu apa tugas. Murid tidak tahu apa tugasnya. Contohnya nih Bapak Ibu, ketika kita mau masuk jam pelajaran baru di kelas yang baru, di situ masih ada papan tulis yang berisi materi sebelumnya. Nah, artinya apa di sini? Artinya murid belum tahu tugas mereka. Padahal seharusnya mereka melakukan apa Bapak Ibu sebelum ada guru lain yang masuk? Membersihkan papan tulis ya Bu ya. Betul sekali. Ini artinya murid-murid kita sudah tahu apa tugasnya. Selanjutnya, nah ini guru tugasnya mengajar, mendidik, menjawab pertanyaan, memberi nilai, mengatur kelas, menegakkan peraturan, menjalankan keyakinan kelas, peduli terhadap semua murid. Ini pasti kita sudah melakukan semuanya. Lalu murid tugasnya adalah belajar, mencoba menghasilkan yang terbaik dari diri, bertanya jika tidak paham, mengikuti peraturan, menjalankan keyakinan kelas, mendengarkan, memeriksa tugasnya kembali. Lalu guru tugasnya bukan menyakiti atau disakiti. Yang kedua, memaksa murid untuk belajar. Yang ketiga, merapikan barang-barang murid. Nah, ini sebetulnya ya kondisional ya Bapak Ibu yang nomor 3 ini. Kalau murid kita itu lagi sakit gitu kan, ya sebagai bentuk rasa simpati dan empati kita tidak masalah merapikan barang-barangnya. Yang keempat, menyiapkan makanan atau barang-barang alat tulis. Nah, ini seperti yang tadi saya katakan, ketika ada papan tulis yang masih kosong, kadang anak tidak menghapus, Bapak Ibu guru tidak sabar untuk menunggu anak menghapus, kita hapus sendiri. Sebetulnya itu bukan tugas seorang guru. Selanjutnya, guru tugasnya bukan masih sama ditambah dengan memutuskan untuk teman kamu. Kemudian next. Loh. Nah, ini ada peraturan, ada keyakinan. Ada 1 sampai dengan 8 ya Bapak Ibu. Selanjutnya 5 kebutuhan dasar manusia. Di sini 5 kebutuhan dasar manusia ada bertahan hidup, kemudian disayangi, kebahagiaan, kebebasan, dan penguasaan. Selanjutnya 5 posisi kontrol. Nah, ini kita masuk pada 5 posisi kontrol. Yang pertama, guru sebagai penghukum. Yang kedua, guru sebagai pembuat orang merasa bersalah. Kemudian
kemudian yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, yang kelima sebagai manajer. Nah, di sini paling tidak kita bisa melakukan kontrol guru sebagai pemantau dan manajer. Kalau bisa jadi penghukum sama membuat orang merasa bersalah jangan ya Bapak Ibu, karena untuk membuat orang merasa bersalah itu dampaknya, efeknya jangka panjang Bapak Ibu. Biasanya anak menjadi tidak bisa berkembang, takut. Nah, selanjutnya ini rangkuman dari 5 posisi kontrol ya Bapak Ibu, nanti dapat kami share selanjutnya. Nah, ini restitusi segitiga restitusi. Di sini tahapannya kita melakukan restitusi. Restitusi ini dilakukan oleh manajer ya Bapak Ibu. Posisi kontrol kita sudah bukan lagi penghukum, bukan lagi pemberi rasa bersalah, bukan lagi sebagai teman atau bukan lagi sebagai pemantau. Tapi di sini kita sudah sebagai manajer luar biasa, Pak Manajer dan Bu Manajer. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas di sini membuat anak merasa nyaman dulu. Dia merasa bersalah itu pasti dia akan gugup, takut. Nah, di sini tugas kita adalah memberikan rasa nyaman dulu kepada anak yang bersangkutan. Teori kontrolnya bahwa kita semua pernah melakukan kesalahan. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Nah, kita mulai menggali apa kesalahan yang dilakukan oleh murid kita. Teori kontrolnya, semua perilaku memiliki alasan. Kita gali alasannya apa. Yang terakhir, menanyakan keyakinan. Nah, teori kontrolnya adalah kita semua memiliki motivasi internal. Di sini yang nomor 3, anak itu sudah tahu apa yang akan dia lakukan untuk memperbaiki kesalahannya. Selanjutnya, ini dia gambar segitiga restitusinya ya Bapak Ibu. Nanti dapat saya share. Kemudian, nah ini tadi menstabilkan identitas. Di sini ada kalimat yang bisa kita gunakan Bapak Ibu untuk pemandu. Walaupun ini sulit ya Bapak Ibu, salah kok dilus-lus ya. Saya sendiri juga kadang gemes gitu. Selanjutnya, nah ini validasi tindakan yang salah. Kalimat yang bisa kita gunakan ada contohnya di sini ada 4. Nanti Bapak Ibu bisa menggali sendiri. Yang terakhir, menanyakan keyakinan. Nah, ini apa yang ingin dilakukan setelah ini. Jadi ini sudah menemukan solusi yang harus dilakukan. Selanjutnya, nah di sini ada contoh video dengan kasus, contoh video segitiga restitusi dengan kasus. Nih, ada seorang anak bernama Vingga yang dia tidak mau berkelompok membuat pot gantung sebagai tugas proyek kelima, sehingga Vingga ini istilahnya dimusuhi sama teman-temannya. Ini dia videonya. Selamat menyaksikan.
Bapak Ibu, saya terima kasih banget Gen. Ini melonjaknya sudah harusnya jam 2, ini hampir jam 3, tapi lanjutnya O, keren. W, O, W, wow, keren. Oh ya, ini kulaan kok kita sih. Oh ini kan Bapak aja. Ini saya tuh. Bapak Sa. Baik, Bapak Ibu, kita apresiasi diri kita karena bisa sampai sore ya dengan betapnya W O W. Wow, keren. Ulangi Bapak Ibu. Kita kasih Kita kasih W, kita kasih O, kita kasih W. Wow, keren. Yang terakhir W. Oh, kita bawa ya. Iya. Makasih Ibu bantu. Bunga. Kok kepala sekolah bantu Mas Dani kan mau Mbak Novi. Besok gantian. Kalau tidurnya kayak gini. Ya, ini dia ya Bapak Ibu, salah satu contoh bagaimana kita bisa menerapkan segitiga restitusi pada anak yang melakukan kesalahan. Nah, semoga bermanfaat Bapak Ibu. Saya berterima kasih atas apresiasi dari Bapak Ibu dan saya mohon maaf telah mengganggu waktu istirahat, waktu kondur Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau kan teman-teman? Oh, udah penutupan tadi. Mau menuju? Ya enggak, tapi ya penutupan tadi nggak apa-apa yang itu kan materinya gitu. Sama. Beda. Ya, Para Bapak Sabdani SPD dan Ibu Novi Siati SPD kami haturkan terima kasih. Bapak Ibu, kita telah sampai pada acara yang terakhir yaitu penutup. Mari kita tutup acara pada siang hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya sebagai pembawa acara apabila selama membersamai Bapak Ibu sekalian terdapat kesalahan dan kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Tinda, silahkan duduk. Terima kasih Bu. Tinda, kamu tahu kenapa Ibu memanggil kamu? Tidak Bu. Oh begitu, baik. Tinda, Ibu dengar kamu tadi tidak ikut berkontribusi di dalam kelompok kamu ya, sehingga membuat teman-teman di kelompokmu jengkel dan marah. Apakah benar? Benar Bu. Oh begitu. Kamu tidak ikut di dalam kelompok saat membuat pot gantung sehingga membuat teman-teman kamu marah. Kalau posisi kamu ada di teman-teman kamu bagaimana perasaanmu? Oh begitu. Baik, di sini Ibu tidak menyalahkan Tinda ya. Semua orang pasti pernah melakukan kesalahan, termasuk Ibu. Nah, di sini kita akan mencari jalan keluar dari permasalahan yang Tinda hadapi sekarang. Setuju? Baik. Tinda, Ibu yakin kamu tidak mengikuti kegiatan kelompokmu, tidak ikut berkontribusi, pasti ada alasan. Boleh Ibu tahu alasannya? Ya Bu, saya merasa membuat pertanyaan itu sangat sulit. Saya tidak tahu bagaimana cara membuat pertanyaan dari dalam. Selain itu, ketua kelompok saya juga tidak memberikan kesempatan kepada
Hingga tahu tidak keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Tahu Bu, Baik, apa saja hingga kesepakatan yang telah kita sepakati? kerjasama, kolaborasi, kreatif, tanggung jawab, dan saling menghargai Bu. Baik, menurut Hingga, apa kesepakatan kelas yang telah Hingga langgar? Kerjasama, kolaborasi, kreatif, tanggung jawab, dan saling menghargai Bu. Baik, menurut Hingga, bekerja sama, kolaborasi, kreatif, tanggung jawab, dan saling menghormati itu merupakan hal yang penting atau tidak? Penting sekali Bu, karena dengan bekerja sama, kolaborasi, kreatif, tanggung jawab, dan saling menghargai teman-teman, maka tujuan bersama pasti dapat tercapai dengan baik. Selain itu, hubungan dari teman-teman juga akan baik dan nyaman. Baik, betul sekali. Nah, sekarang Hingga kan sudah memahami nih keyakinan kelas yang telah disepakati. Lalu, bisakah Hingga untuk melakukannya? Bisa Bu, saya akan mengerjakan tugas bersama kelompok saya dan saya akan mengambil peran dalam menyelesaikan tugas membuat podcast Bu. Baik, Ibu lihat kelompokmu baru menyelesaikan 1 pot gantung, padahal tugasnya membuat 3. Berarti masih kurang 2 ya, Hingga? Ya Bu, saya akan langsung membantu kelompok saya dan saya siap bersedia bekerja menulis untuk menggantikan pekerjaan saya kemarin. Wah, mantap sekali. Ini baru namanya Hingga yang bertanggung jawab dan mau menghargai teman. Nah, sekarang silahkan Hingga berkomunikasi dengan teman di dalam kelompok ya, Hingga. Baik Bu, terima kasih Bu. Sama-sama, silahkan. Misi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nafingga Anjalia Sofia Nabila dari kelas 8B. Saya sangat senang diajak berdiskusi dengan Ibu Novi karena saya menjadi sadar akan kesalahan saya yang tidak mau ikut bekerja kelompok membuat pot gantung karena saya merasa membuat pot gantung itu sangat sulit. Padahal sebetulnya ada hal banyak yang dapat saya lakukan untuk membantu teman-teman dalam membuat pot gantung tersebut. Dan misalnya memotong botol minuman, mengikat botol tersebut pada galon, dan hal lain yang dapat saya lakukan. Terima kasih Bu Novi yang telah membantu saya memecahkan permasalahan saya.